Halo warga pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat-sangat bombastis. Dimana pada pertandingan kali ini, idola kita bersama, yaitu Chelsea Monica berhadapan dengan pecatur kuat asal China bernama Woman FIDE Master Hong Min Tu Du. Ini bukan pecatur biasa guys, ini pecatur yang sangat kuat. Nah, pada pertandingan kali ini, kedua pemain menemukan langkah yang sangat brilian. Siapa yang akan menangkan pertandingan? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke mas bro, pada pertandingan kali ini, pecatur kuat atau FIDE Master wanita asal China megang buah putih, sementara Chelsea Monica megang buah hitam. Pecatur kuat asal China memainkan D4, kemudian dijawab dengan E5 oleh Chelsea. Putih memainkan E3, Chelsea E kali D4 dimainkan, putih E kali D4 dimainkan, Chelsea Monica D5 dimainkan, putih kuda F3, Chelsea Monica kuda F6 dimainkan, putih gajah D3, Chelsea Monica gajah D6 dimainkan, putih langsung rokade, kemudian Chelsea Monica mengikuti dengan rokade. Kemudian putih memainkan benteng E1 untuk menguasai file E yang sudah terbuka. Jadi dalam bermain catur itu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa benteng itu sangat bagus kalau dia ditempatkan pada file yang sudah terbuka ya. Kemudian Chelsea memainkan H6, idenya apa? Idenya untuk mencegah atau menjaga petak G5 ya, profil eksis ya. Kemudian putih memainkan gajah E3, Chelsea Monica C6 dimainkan, putih kuda E5 dimainkan, Chelsea Monica memainkan benteng ke E8 untuk menguasai file E yang sudah terbuka, kemudian putih memainkan F4, Chelsea Monica C5 dimainkan, putih memainkan C3. Menurut Stockfish, ini langkah yang terlewatkan guys. Kenapa ini langkah yang terlewatkan? Apa langkah terbaik putih di sini? Menurut Stockfish, langkah terbaiknya yaitu makan pion atau menerima pertukaran ya. Ya, ini cukup bagus ya bagi putih. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, pada partai aslinya putih lebih memainkan C3, nggak makan pion. Ya, karena takut mungkin ya kan. Kemudian Chelsea Monica ini juga langkah yang terlewatkan, yaitu C kali D4 dimainkan. Apa langkah terbaiknya di sini menurut Stockfish? Bukan menurut saya guys ya, tapi Stockfish mengatakan ya lebih baik memainkan seperti ini. Ya kelihatan ini ya ngeri ya, tapi ini langkah terbaik guys ya menurut Stockfish. Kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya Chelsea Monica memainkan C kali D4, putih C kali D4 dimainkan, Chelsea mengeluarkan kuda ke C6, kemudian putih kuda C3 dimainkan, Chelsea Monica langsung sikat, gajah kali E5 dimainkan, putih memainkan langkah yang kurang akurat yaitu D kali E5. Menurut Stockfish harusnya makan pakai pion yang satunya lagi ya. Harusnya seperti ini guys. Ya, oke kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya putih memainkan D kali E5, kemudian Chelsea Monica memainkan D4. Ancam balas ancam. Ya, Chelsea Monica nggak memindahkan kuda, tapi menurut Stockfish ini langkah terbaik coy. Kemudian putih menemukan langkah terbaik yaitu E kali F6 dimainkan. Ya, kemudian Chelsea sikat, ini tidak akurat guys. D kali E3 dimainkan. Kenapa ini tidak akurat? Apa langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya menurut Stockfish ya akan pakai ini dong ya, pakai benteng ya kan. Idenya apa? Idenya untuk membuka file E ya, mengajak pertukaran benteng. Dan kalau misalnya dimakan ya ini cukup bagus lah gitu ya. Nah ini kan bagus ya, ya kan bagus lah ya, kayak gini bagus coy.
Kemudian kita kembali ke partai aslinya. Ya, pada partai aslinya disikat dong ya. Ya, Chelsea Monica E kali F6 dimainkan. Ya, pada partai aslinya Chelsea Monica memainkan ya, T kali E3. Kemudian putih sikat ya. Berani banget ini pionnya. Pion putih. Putih F kali G7 dimainkan. Kemudian Chelsea ya, lebih memilih memainkan menteri D4. Nggak buru-buru makan pion ya. Ini langkah yang sangat bagus ya. Ada trik ya di sini ya. Ya, bisa dengan memajukan pion ya. Menteri bisa dapat ya kan. Kalau nggak hati-hati, menteri bisa dapat nih guys. Kemudian putih mengantisipasi dengan memainkan kuda E2. Ini bukan langkah terbaik menurut Stockfish. Stockfish ya mengatakan bahwa langkah terbaiknya yaitu dengan ya ini langkah terbaiknya coy. Dengan memainkan gajah ke B5. Ya. Kalau misalnya kita lanjutkan ya dengan memainkan seperti ini, geser. Ya, ini lebih lebih menguntungkan. Ini di blunder ya kalau seperti ini ya. Blunder coy, blunder. Blunder ya pasti dimakan. Makan kembali. Ini blunder coy. Ya pas itu ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya putih memainkan kuda ke E2. Langkah terbaiknya di sini ya gajah tadi. Oke, kita kembali ya. Kemudian hitam ya menteri kali G7 dimainkan, langsung sikat pion. Kemudian putih memainkan benteng F1. Chelsea Monica memainkan gajah H3. Putih kuda G3 dimainkan. Kemudian pada langkah selanjutnya Chelsea menemukan langkah brilian di posisi seperti ini. Kalau Anda di posisi Chelsea, apa langkah terbaik Anda di sini? Kalau Anda bisa menemukan ini, Anda sangat luar biasa dalam bermain catur. Anda sangat jenius, hanya 1% yang bisa menemukan langkah brilian di posisi seperti ini. Pause video ini, temukan langkah terbaik Chelsea. Oke Mas Bro, selamat bagi yang menemukan benteng A8. Boom, ini langkah yang sangat brilian guys. Wow, gila.
benteng A8 ini langkah yang sangat brilian sekali. Gila, luar biasa. Siapa yang menemukan benteng A8? Anda sangat-sangat luar biasa. Anda sangat-sangat jenius dalam bermain catur. Kemudian pada langkah selanjutnya, ya ini tujuannya apa sih? Tujuannya untuk ya menteri lah, ya untuk mengincar menteri ya. Kemudian ya pada langkah selanjutnya Putih melakukan langkah kesalahan. Ini dianggap langkah kesalahan, coy. Yaitu menteri kedua. Walaupun di sini terlihat Putih menyelamatkan menterinya dari pining benteng. Tapi menurut Stockfish, anehnya Stockfish ya menyarankan menteri dimainkan ke H5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengincar gajah gitu ya. Jadi ya menurut Stockfish ini keliru langkahnya tadi guys. Menteri E2. Kemudian Chelsea ya lagi-lagi tidak menemukan langkah terbaiknya. Ini tidak akurat guys. Menurut Stockfish langkah akuratnya itu mengancam menteri. Ya, ini langkah terbaik Chelsea ya. Kalau misalnya makan, idenya apa ya? Ya ini tujuannya guys. Ya, ini tujuan daripada Stockfish mengatakan harus menarik gajah gitu ya. Oke, kita kembali ke part aslinya. Pada part aslinya, Chelsea Monica memainkan kuda D4, kemudian Putih menteri E1 dimainkan, Chelsea memainkan E2, kemudian Putih memainkan benteng F2. Namun ya, pada langkah selanjutnya Chelsea menemukan langkah yang blunder, lebih tepatnya apa itu? Benteng dimainkan ke E3. Ini langkah yang blunder guys. Harusnya apa? Menurut Stockfish, ya yaitu mendorong pion untuk mengusir kuda gitu ya. Bolehlah mengusir kuda gitu ya. Kemudian ya pada langkah selanjutnya kita kembali ke part aslinya. Langkah selanjutnya Putih juga melakukan langkah blunder, yaitu blunder dibalas dengan blunder. Gajah C4 blunder. Apa langkah terbaiknya di sini? Menurut Stockfish, langkah terbaiknya yaitu ya sikat pion lah. Ya jangan sungkan-sungkan, langsung sikat aja pionnya. Itu menurut Stockfish guys. Ya. Oke, kita kembali ke part aslinya. Pada part aslinya Putih memainkan gajah C4, kemudian Chelsea memainkan benteng D8. Ini juga kurang akurat menurut Stockfish. Stockfish mengatakan ya lebih baik memainkan kuda menggarpu ya. Ada garpuan coy. Garpuan ke kedua gitu. Kita kembali ya. Chelsea Monica memainkan benteng B8, kemudian Putih merespon dengan benteng C1. Chelsea Monica lagi-lagi melakukan langkah yang blunder, yaitu benteng kali kedua. Boom! Apa langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya harusnya menarik gajah. Ya. Tapi ya, Chelsea melewatkan langkah terbaiknya. Kemudian Putih memainkan raja kali kedua. Ini juga langkah yang terlewatkan ya. Kemudian Chelsea memainkan menteri G4. Putih menteri D2 dimainkan. Ini udah hampir imbang ya. Keunggulan Chelsea ini kayaknya udah habis lah keunggulannya. Keunggulannya ya cuman pion ya, tapi pion kan di sini masih banyak ini ya. Masih banyak yang menerkam gitu loh. Menerkam pion Chelsea. Oke, kemudian Chelsea memainkan kuda F5, Putih memainkan menteri B5. Boom, ini langkah blunder. Ya, di sini evaluation bar-nya berpihak pada Chelsea Monica. Apa langkah terbaik Putih di sini? Harusnya ya menarik gajah. Itu menurut Stockfish ya, bukan menurut saya guys.
Ya, kita kembali, putih lebih memainkan menteri dan pada langkah selanjutnya, Chelsea Monica ya lagi-lagi menemukan langkah yang sangat brilian dalam pertandingan kali ini. Chelsea menemukan langkah brilian, 2 langkah brilian. Wow, gila, luar biasa. 2 coy, bukan cuma 1 ya. Kalau Anda bisa menemukan langkah brilian di sini, Anda sangat jenius. Anda setara dengan Chelsea Monica. Pause video ini, temukan langkah brilian Chelsea Monica. Oke Mas Bro, selamat bagi yang menemukan benteng kali ketiga. Boom, luar biasa. Ini langkah yang sangat spektakuler guys. Wow, gila, 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 gila. Gila, luar biasa. Langkah yang sangat spektakuler yaitu benteng kali ketiga skak. Boom. Gila, luar biasa. Kemudian apa langkah terbaik putih di sini? Putih di sini memainkan, siapa yang menemukan benteng kali ketiga skak? Anda sangat luar biasa. Tulis di kolom komentar ya. Ini sangat brilian guys. Brilian sekali langkahnya. Gila, 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 gila. Ya. Kenapa ini dianggap brilian? Kalau misalnya dimakan, maka akan ada jawaban seperti ini. Selesai itu barang. Selesai kan, almarhum itu. Makanya itu dikatakan brilian. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, ya, ya makan dong ya. Putih terpaksa makan. Ya, H kali ketiga dimainkan. Kemudian di sini Chelsea lebih memainkan menteri kali ketiga skak. Kemudian putih memainkan raja A1. Chelsea lebih memilih ini ya, memasukkan ini ya, memasukkan pionnya gitu ya, jadi sarjana. Ya, kemudian makan dong ya, benteng kali S1 dimainkan oleh putih. Chelsea Monica makan kembali benteng kali S1 skak. Putih harus menutup dengan sukarela, yaitu dengan memainkan gajah F1. Kemudian Chelsea memainkan menteri H4 skak. Putih raja G2 dimainkan, putihnya sudah mulai kehabisan ya, kehabisan napas. Chelsea Monica menemukan langkah terbaik yaitu kuda dimainkan ke E3 skak ya, untuk mengincar menteri dan menggarpu raja juga gitu ya. Kemudian putih memainkan ya, mau mainkan langkah frustasi dan memainkan raja F1. Chelsea Monica sikat menteri. Kemudian putih memainkan benteng G2. Nggak nyerah juga ya, harusnya udah bisa menyerah ini mah putih. Kemudian Chelsea raja F8 dimainkan, putih benteng E2. Ya, Chelsea benteng kali E2 dimainkan.
ya. Ini langkah frustasi. Benteng kali E2 dimainkan, kemudian Omen Video Master asal China sikat ya. Gajah kali E2 dimainkan. Kemudian Chelsea Menteri kali F4 skak. Putih masih mencoba dengan memainkan Raja G2. Chelsea Menteri E3 dimainkan. Putih Gajah F3 dimainkan dan Chelsea memainkan kuda F4. Dan di sini putih menyerah, guys. Kenapa menyerah? Karena nggak bisa kemana-mana lagi. Coba ngapain coba? Katakanlah misalnya nih ya, sini ada jawaban seperti ini. Selesai, almarhum ya. Oke guys ya, ini langkah yang sangat spektakuler ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya warga pecinta catur, salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.